dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Persilakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hormat kepada guru. Selamat siang Bu Guru. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Untuk menambah rasa nasionalisme kita kepada negara, kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan anak-anak berdiri. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita bela bersama. Silakan duduk kembali. Kali ini kita akan belajar bersama ya anak-anak. Dan kita akan melakukan pembelajaran kelas rangkap, yaitu di kelas 4 dan kelas 5. Bagaimana dari kelas 4 ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada? Tidak ada. Dari kelas 5? Tidak ada. Berarti semuanya masuk ya? Ya. Itu untuk kelas 4 mata pelajaran PKN dengan kebersamaan dalam keberagaman. Dengan tujuan pembelajaran yaitu kita akan mengetahui berbagai macam agama yang ada di Indonesia, suku-suku bangsa yang ada di Indonesia, dan juga melakukan diskusi mengenai apa saja bangsa yang ada di Indonesia. Untuk yang kelas 5, mata pelajaran IPS dengan mengenal berbagai macam kebudayaan yang ada di Indonesia. Dengan tujuan pembelajaran menambah rasa nasionalisme mengenai bangsa Indonesia. Bu Desti akan memutarkan video, kalian simak bersama-sama ya. Menurut data Badan Pusat Statistik, pada 2010 lalu ada 1.341 bangsa di Indonesia. Wah, banyak sekali adik-adik. Masing-masing memiliki adat istiadat yang berbeda-beda dan unik. Meskipun demikian, ragam suku tersebut memperkaya Indonesia sebagai suatu bangsa yang besar. Di Indonesia, suku bangsa yang memiliki populasi paling banyak adalah suku Jawa. Nah, selanjutnya yuk kita kenali 15 suku bangsa yang ada di Indonesia. Pertama, kita akan mengenal macam suku di Pulau Jawa. Macam suku di Indonesia yang pertama adalah suku Jawa. Suku Jawa adalah suku terbesar yang ada di Indonesia, yang mana berasal dari kawasan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Orang Jawa begitu terkenal dengan aksen mendoknya saat berbicara, dan hal tersebut sulit untuk dihilangkan karena merupakan bawaan genetik. Kedua ada suku Sunda. Suku Sunda adalah salah satu suku yang berada di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, suku Sunda juga dikenal sebagai suku terbesar kedua yang ada di Indonesia setelah suku Jawa. Keempat ada suku Madura. Suku Madura dikenal sebagai macam-macam suku di Indonesia yang menghuni kawasan Jawa Timur. Namun selain suku Madura, ada pula suku lainnya seperti suku Osing ataupun Tengger. Untuk suku Madura ini sendiri dikenal sebagai etnis yang memiliki populasi cukup besar. Nah, itu tadi beberapa suku besar yang ada di Indonesia ya adik-adik. Masih banyak sekali suku bangsa di Indonesia ini. Dan begitu, beragamnya bangsa Indonesia yang disematkan dalam slogan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walau berbeda kita tetap satu juga, yaitu bangsa Indonesia. Sampai di sini dulu video kali ini ya adik-adik. Jangan lupa tetap semangat belajar dan selalu berbakti pada orang tua dan menghormati sesama. Untuk selanjutnya, untuk kelas 4, kalian Bu Gesti beri waktu untuk menganalisis video ini tadi. Apa saja yang kalian dapat dimulai dari agama, suku, serta keberagaman yang ada di Indonesia mengenai video tadi ya. Oke, ditulis dulu ya. Gesti akan ke kelas 5 untuk menanyakan. Setelah melihat video tadi, kalian menemukan apa saja? Adanya budaya agama.
menghargai, terus toleransi, terus tolong menolong, membantu sesama lain, pintar sekali, betul. Kebudayaan daerah memiliki beberapa ciri, antara lain yang pertama bersifat kedaerahan, yang kedua adanya bahasa, seni, rumah adat, pakaian ataupun senjata, yang ketiga memiliki adat kebiasaan, dan yang keempat adanya peninggalan sejarah, serta yang kelima adanya unsur kepercayaan. Dari sini ada yang ditanyakan? tidak, Kalau tidak, kalian Bu Desti beri waktu 5 menit untuk membuat kelompok. Oke, sudah. Silakan. Untuk kelas 4 sudah ditulis tadi apa saja? Bisa disebutkan setelah mengidentifikasi yang ada, yang kalian temukan apa saja? Semua ada. Baju adat, pakaian adat, semua yang ada di Indonesia. Coba sebutkan apa saja. Selain keberagaman agama, ada juga keberagaman sosial. Apa itu keberagaman sosial? Ada yang tahu? Tidak. Keberagaman sosial adalah keberagaman yang berkaitan dengan karakteristik individu seperti ciri fisiknya, wataknya, gendernya, terus pendapatnya, gagasannya. Contoh ciri fisik yang satu, ada yang berambut lurus, ada yang berambut tinggi, lalu ada bahasa daerah. Bahasa daerah Jakarta, ada yang tahu apa? Betawi. Dari sini ada yang ditanyakan dari kelas 4? Tidak. Kalau tidak, sama seperti yang dilakukan kelas 5, kalian membuat kelompok. Silakan bagi kelompoknya. Sudah dibagi kelompok ya, dari kelas 4 ataupun kelas 5. Untuk kelas 5, Desi bagi ini ada lembar LKBD. Kalian diminta untuk menyebutkan nama suku bangsa yang berasal dari pulau-pulau tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Untuk kelas 4, Desi juga membagikan lembar kerja kelompok anggota LKBD tentang peta pemikiran. Bentuk kerjasama dalam keberagaman itu contohnya apa saja? Terus cara menyikapi keberagaman itu apa saja? Manfaat kerjasama dalam keberagaman itu apa saja? Dipahami dari sini? Sudah dibagi semua lembar LKBD-nya, silakan dikerjakan. Bagaimana? Sudah? Kalau sudah, Bu Desti minta dari kelas 5 ataupun kelas 4 perwakilan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelas 4 terlebih dahulu. Siapa yang ingin maju perwakilannya? Anggota kalian? Oke. Kelompok
menjadi terpecah belah. Yang selanjutnya cara menjaga kebersamaan dalam keberagaman, yaitu tidak boleh saling bertengkar. Baik sekali ya hasil presentasi dari kelompok Mas Kale. Mungkin dari teman-temannya ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, anggota Mas Kale boleh kembali ke tempat. Terima kasih. Selanjutnya kita akan melihat presentasi yang akan dilakukan oleh kelas 5. Siapa yang ingin mewakili? Oke, anggota dari Bianca, silakan maju anggotanya. Oke, dengarkan yang lainnya bisa didengarkan. Kelompok 3 beranggotakan Alisa, Bianca, Tasya, Rafa, Andika, dan Manda. Saya menyebutkan nama suku bangsa yang berasal dari pulau-pulau berikut ini. 1. Pulau Sumatera. Sugesti akan membacakan kembali. Sebutkan nama-nama suku bangsa yang berasal dari pulau-pulau. Di sini ada pulau peta Indonesia ya. Kita lihat ada Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa, dan Sumatera. Yang pertama, Pulau Sumatera ada suku Batak, Pulau Kalimantan ada suku Dayak, dan Pulau Sulawesi ada suku Bugis, Pulau Papua ada suku Asmat, Pulau Jawa ada suku Jawa, suku Madura, suku Osing, Pulau Bali ada suku Bali, dan Kepulauan Maluku ada suku Ambon. Baik sekali. Mungkin dari teman-temannya ada yang ingin ditanyakan? Tidak, sudah cukup? Nah, kalau begitu beri tepuk tangan untuk Bianca, dan teman-teman silakan bisa duduk kembali. Setelah melakukan diskusi ini, kalian mungkin ada yang ditanyakan atau tidak mengenai suku-suku atau keberagaman yang ada di Indonesia? Tidak ada, dari kelas tidak ada? Tidak ada. Mungkin dari kelas 5? Tidak ada. Cukup paham? Kalau sudah cukup paham, silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing, baik dari kelas 5 maupun kelas 5. Sudah kembali ke tempat duduk masing-masing. Biasanya punya lembar evaluasi untuk mengukur sejauh mana kalian mengetahui materi pada kali ini. Untuk kelas 4 ini untuk kelas 5 ya. Sudah cukup semua? Silakan dikerjakan baik dari kelas 4 maupun kelas 5. Bagaimana? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, untuk anak kelas 4 silakan ditaruh di mejanya Kale. Dikumpulkan di mejanya Kale. Untuk anak-anak kelas 5 silakan ditaruh di mejanya Bianca. Bagaimana? Sudah? Bagaimana punya anak kelas 5? Yang kelas 5? Oke. Dari kelas 4 ataupun kelas 5 untuk pembelajaran kali ini kalian merasa senang atau merasa sedih atau merasa gimana? Alhamdulillah jika kalian merasa senang karena kita belajar bersama-sama kali ini. Mungkin dari materi yang sudah disampaikan ada yang ditanyakan? Kita sudah paham semua. Kita tadi dari kelas 4 mengenal keberagaman yang ada di Indonesia, yaitu ada agama, ada suku, ada rumah adat, terus ada apa lagi? Budaya, bahasa daerah kita. Kalau dari kelas 5 kita tadi sudah belajar apa saja? Tentang persebaran suku bangsa yang ada di Indonesia. Baik, jika
tidak ada yang ingin ditanyakan dari kelas 4 ataupun kelas 5, kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada kali ini. Jangan lupa kalian tetap menjaga kebersamaan dan keberagaman yang ada di Indonesia dengan toleransi serta selalu bersemangat untuk mengikuti pembelajaran seterusnya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Berdoa bisa dipimpin oleh ketua kelas 4. Silakan. Berdoa. Baik. Oke, Bugiasti akhiri pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.